Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Insyaallah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbah Mul ingin memberikan pawajangan tentang ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan itu geni. Ya. Nah, kemampuan itu geni ini sudah kita bahas kemarin, adalah orang yang memberikan suatu segala ucapannya pasti terjadi. Nah, sekarang ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan itu geni ini seperti apa? Nah, terlepas dari perhitungan weton dan sebagainya ya, kita lihat ciri-cirinya seperti apa, kita bahas ya. Pertama, itu geni yang seperti kita bahas kemarin adalah suatu yang diucapkan seseorang itu pasti terjadi, dan itu sifatnya nemai orang yang memang sudah ada di depan atau di hadapan seseorang yang memiliki hubungan ya, bisa jadi adalah abdi oleh rajanya ataupun atasan kepada bawahan. Nah, itu kita lihat dulu ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan itu geni ini seperti apa. Nah, pertama, itu geni ini tentu saja adalah orang yang sudah memiliki kedekatan khusus dengan sang penciptanya. Kemampuan ini adalah bukan hanya ilmu, tetapi ini adalah suatu keistimewaan, dan orang ini tentu saja bukan orang sembarangan ya. Kita lihat ciri-cirinya orang seperti apa ya yang memiliki kemampuan itu. Nah, pertama adalah seorang raja ataupun seorang sultan ataupun seorang pemimpin negara yang dekat dengan Tuhannya dan memiliki wahyu keprabon ataupun wahyu pinandito ataupun wahyu projo yang nyumondok ke badan dirinya. Nah, itu seperti apa? Seperti presiden, raja zaman dulu yang sudah memerintah seperti kerajaan Mataram, Pajang, Demak, bahkan semua raja-raja Majapahit itu memiliki kemampuan itu geni. Itu geni atau sabda tadi itu hampir sama, dan mungkin dikatakan sama, tetapi lebih ke hal yang sifatnya adalah keistimewaan untuk doa. Semua yang diucapkan sama. Nah, semua raja itu sama. Yang kedua adalah orang soleh ataupun orang yang dekat dengan Tuhannya yang bersifat sebagai penyebar agama. Di sini Mbah Mul menggarisbawahi ini adalah bisa jadi adalah waliullah, sunan, kiai, ulama, ataupun orang yang memang dekat dengan Gusti Allah atau pangeran. Bisa jadi pendeta, bisa jadi adalah biksu, bisa jadi adalah romo. Nah, itu juga memiliki, tentu saja mereka sudah melalui tataran itu ya. Yang ketiga adalah seorang pemimpin suatu kaum yang dipercaya untuk memimpin suatu golongannya ya. Nah, di sini sebenarnya di bawahnya untuk suatu raja ya, mungkin lebih halnya sebagai adipati, pemimpin kaum di sini juga bisa jadi kepala desa ataupun orang yang di bawah levelnya ada di bawah raja. Nah, biasanya orang yang mendapatkan wahyu kepemimpinan ini biasanya adalah orang yang sudah direstui oleh alam dan direstui oleh leluhur-leluhur dari desa ataupun dari tempat tersebut. Makanya dari doa-doanya untuk wilayahnya selalu diijabah. Makanya jika ada sesuatu yang memang dia tahu, biasanya kalau diomongke, nah diomongke itu jika diomongkan nanti terjadi. Tetapi apakah itu terjadi karena memang dia ngomong, Mbak? Biasanya beliau sudah tahu, ada gambaran sesuk ono pagebluk. Nah, besok ada pagebluk atau musibah. Karena beliau sebenarnya sudah tahu dulu, diberitahu, bukan karena dia ngomong pagebluk besok jadi pagebluk, itu tidak. Nah, hakikatnya sebenarnya seperti itu geni itu seperti itu. Nah, yang ketiga tadi adalah pemimpin kaum. Yang keempat adalah seorang ibu yang sakit hati kepada anaknya, itu memiliki kemampuan itu geni. Nah, kok iso Mbak ya, seorang ibu itu yang sakit hati kepada anaknya bisa memiliki kemampuan itu geni. Pertama orang yang teraniaya, sakit hati itu adalah orang yang teraniaya selama kondisinya adalah ibu itu benar.
seorang ibu itu adalah surga sing katon, surga yang nyata, dan memiliki kemampuan itu. Jadi jika anaknya salah dan sudah mendurhakai beliau, segala doanya akan terjadi. Wallahu alam, karena memang orang yang sakit hati itu pasti seperti itu leh. Pasti itu leh. Itu perlu hati-hati, maka kita harus selalu sungkem kepada orang tua, terutama ibu leh, karena beliaulah yang melahirkan kita, pertaruhan nyawanya yang menyebabkan kita menjadi lahir di dunia, dan beliau sudah berikrar kepada Gusti Allah bahwa saya dilahirkan, dititipi anak ini untuk mendidik. Ketika anaknya menjadi durhaka, dia akan, segala doanya juga akan terjadi. Tidak memungkinkan itu geni ini adalah doa yang jadi. Itu yang keenam adalah orang yang soleh dan tersakiti oleh suatu kondisi. Beliau akan mendapatkan kemampuan itu geni. Seperti halnya contoh seseorang yang alim. Ini contoh ya, seorang alim, dia dijanjikan oleh seorang wanita ya untuk menikah. Tetapi dalam satu kondisi, si wanita ini tertarik dengan pemuda lain dan akhirnya janji pergi dan menikah dengan pemuda itu. Pemuda yang ditinggalkan ini adalah orang yang soleh dengan Gusti Allah, dengan tujuan bahwa nikahnya adalah ibadah karena kecintaannya dengan Gusti Allah, bukan karena karena kecantikan dan menepati janji untuk menikah. Ternyata dibenjani janji. Sabdo inilah, doa dari pemuda inilah yang bisa menyebabkan seseorang cilaka, terutama adalah wanita yang gagal dinikahinya karena menikah dengan pemuda lain. Karena apa? Satu, pemuda ini adalah orang yang teraniaya, itu pasti. Yang kedua, karena beliau ini adalah orang yang dekat dengan Tuhannya, karena doa-doanya, karena suatu keinginan dan tujuan mulia untuk mendapatkan pasangan hidup yang tujuannya adalah ibadah kepada Gusti Allah. Kalau sudah seperti ini, doa-doanya, jika dia itu berdoa, moga-moga selamat sa anak putumu. Doa itu bagus nih, dan diajarkan untuk doa yang bagus seperti itu. Tetapi Gusti Allah ini memiliki kekuasaan yang luar biasa. Selamat, tetapi nanti kamu akan dicelakakan dulu sampai terkapar. Ini ibarat ya, sampai terkapar, terengah-engah, tak berdaya, anak cucumu nanti kelaparan, ibaratnya sengsara, baru dia diselamatkan. Wallahu alam, akan terjadi seperti itu, wallahu alam. Tetapi memang itu adalah kemampuan atau suatu kondisi yang memang itu geni ini menjadi sabdo karena doanya. Dari 6 ciri-ciri orang itu tadi, siapa yang sudah bisa kita lihat ya gambarannya, orangnya seperti apa, kita sudah tahu. Makanya itu geni ini adalah bukan kemampuan tapi keistimewaan, karena suatu kondisi kita tidak bisa meminta karena kondisionalnya ya. Sekian, semoga ini bermanfaat. Kita tidak perlu mendoakan orang yang buruk-buruk, doakanlah orang itu secara baik, karena doa orang yang teraniaya karena suatu kondisi akan menjadikan pepareng ataupun menjadikan ridho dari Gusti Allah untuk menjadikan itu cilaka. Itu deh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.